Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat El Kapasa semua dimanapun saja Anda berada. Jumpa lagi kita dengan channel yang ecek-ecek ini. Sebelumnya eh, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita terus diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Dan tak lupa kita sampaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan mendapatkan syafaat akhir. Semoga saja ya. Amin ya robbal alamin. Oke kawan-kawan, ngopi dulu biar cerdas. Dedi Melayu mana? Biasanya dia gitar-gitaran malam ini. Ded, dada dung dung. Nah, biasanya gitu Dedi. Bagaimana dengan kawan-kawan yang lain juga? Cak Teguh, Bang Otak Blank, kemudian Mami Inggris, Kang Gunawan, Kang Haryono, Bunda Wawa, pokoknya everybody, sahabat semua. Malam ini saya tertarik ya mengomentari atau mengulas badai, mungkin bukan badai, kita lebih softkan dikit, tapi mungkin semacam kegundahan, kegelisahan di salah satu parpol besar di Lampung, yakni Demokrat. Pertanyaannya ada apa atau gimana kita buat? Jadi sejak di Nahoda dipimpin oleh, ada estafet kepemimpinan dari Ridho Picardo yang notabene juga mantan gubernur Lampung satu periode, karena ketika saat mau di 2 periode mencalonkan diri ikut kontestasi ya, ternyata kalah dengan gubernur yang sekarang Harinal Junaidi. Tapi nggak apa-apa, kesempatan masih ada ya. Nah jadi sejak di Nahoda Edi Irawan yang merupakan dosen ini, dosen senior juga, dosen sekaligus pemilik Universitas Saburai ya, Universitas Saburai pada Lampung. Ini klasinya para anggota awak kapal yang ada di Demokrat Lampung ini sejak dipimpin oleh Bang Edi ini ada yang mulai meninggalkan satu persatu, mundur ya kan. Terakhir Senin kemarin pada tanggal 25, memang agak lambat saya menginformasikannya, tapi nggak apa-apa, kita ulas balik ya. Ini yang mundur ini mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Demokrat Kota Metro, yaitu Sudarsono. 2 hari sebelumnya pada Sabtu adalah Muhammad Yusrizal, mantan anggota DPP Lampung, udah saya lupa periode keberapa, tapi sudah agak lama. Tapi kemudian dia balik ke Lampung Utara dan menjadi anggota DPRD di sana dan menahodai DPC Demokrat Lampung Utara. Itu Yusrizal sebelumnya, ketua 3 periode. Kemudian dia juga pernah jadi ketua DPRD Lampung Utara 2009-2004. Dia Yusrizal ini kebetulan memang satu lettingan sama saya. Malah sempat satu SD kayaknya kalau nggak salah gitu. Mencoba mengingat sesuatu. Yusrizal mungkin mau mencari perahu lain lah, mencari kapal lain. Kalau balik sebelumnya juga Musdacap Partai Demokrat, kader-kader partai potensial yang telah berkeringat membesarkan partai ini memilih mundur, dan ini tersebar di beberapa kabupaten kota di Provinsi Lampung. Akan halnya dengan Sudarsono, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Metro, itu pernah berjasa pada masa kepemimpinannya yaitu 2008-2015. Dia bisa mengantarkan 5 kadernya
menjadi anggota DPD Metro dan dia sendiri menjadi ketua dewan. Secara resmi beliau sudah mengirimkan surat mundur dari partai berlambang bintang Mercy ini pada 25 April 2022. Sudarsono memang mengaku sudah bulat untuk meninggalkan partai yang memang sudah membesarkan namanya itu, ya kan? Jadi memilih mundur dan tadinya memang ada ekspektasi sejak kepemimpinan Edi Irawan ini ada perubahan yang signifikan di tubuh Partai Demokrat Lampung, tapi ternyata ini ekspektasinya tidak sampai, yang terjadi malah sebaliknya ya. Hal ini tidak baik menurut Sudarsono untuk demokrasi, jadi beliau memilih mundur. Tarik lagi rokoknya. Dan Sudarsono juga menyinggung soal dugaan adanya intervensi dalam Muscap PD Lampung beberapa waktu lalu. Jadi dia anggap sudah tidak ada demokratis, sudah tidak ada proses demokratisnya lagi di PD Lampung. Sementara partai untuk itu yang untuk di Lampung ya, setelah beberapa kader ini mundur. Bagaimana dengan yang pusat? Kalau balik lagi ke beberapa minggu sebelumnya, partai yang diketuai Agus Harimurti ini memang ada prahara ya, ini diduga gara-gara pengangkatan ketua Dewan Pimpinan Daerah atau ketua DPD Partai Demokrat. Sekarang ini ada 2 DPD Dewan Pimpinan Daerah yang gaduh, yaitu DPD Jawa Timur dan DPD Sulawesi Selatan atau Sumsel. Di kegaduhan di Partai Demokrat Jatim ini diduga dipicu dengan terpilihnya Wakil Gubernur Jawa Timur atau Jatim, yaitu Emil Elistianto Dardak sebagai ketua DPD. Ini suaminya dari artis ya, Emil ini artis dari Arumi Bahsin yang memang sudah agak lama juga menghilang sejak Emil terjun ke politik dan sempat menjadi kalau nggak salah bupati ya. Nah, jadi padahal berdasarkan musda dengan agenda utama pemilihan ketua Partai Demokrat Jawa Timur, Bayu Erlangga yang meraih suara terbanyak dalam voting. Bayu Erlangga meraih 25 dukungan dari DPC, sedangkan Emil hanya meraih dukungan 13 DPC. Pemilihan ketua itu memang hanya diikuti 2 calon, tapi pada saat hasil pemilihan dibawa ke DPP, Agus Harimurti Yudhoyono atau kerap dipanggil AHY ini justru memilih Emil Dardak. Padahal dalam prosesnya yang sudah sangat demokratis itu jelas ya, Bayu Erlangga meraih suara terbanyak, tapi kita nggak tahu, ini namanya politik sangat dinamis, jadi kecakapan, kapabilitas seseorang itu banyak yang menilai, tentunya dengan ada banyak pertimbangan tertentu kenapa sampai Bayu Erlangga yang jelas-jelas menang dalam pemilihan tapi tidak menjadi yang dipilih oleh Agus Harimurti. Sementara di hasil musda yang berlangsung di Sulsel, Ira Marif sekaligus mantan wali kota Makassar unggul. Itu beberapa hal-hal yang terjadi ya. Memang saya mengawalinya dari apa yang terjadi di Demokrat Lampung dengan mundurnya beberapa kader-kader senior yang sudah sangat senior. Baru kita combine dengan yang pusat. Semoga saja dengan pindahnya itu hak mereka, dengan pindahnya mereka ke partai lain bisa saja ya, itu akan menambah suasana baru, pengalaman baru, dan tentunya dedikasi yang selama ini yang sudah diberikan sudah membesarkan partai yang sebelumnya dia tempati
itu jelas mestinya diapresiasi ya. Nah, jadi baik yang ditinggal ataupun yang meninggalkan itu jadi harus move on, karena bagaimanapun juga partai adalah mengusung dengan aspirasi kepentingan masyarakat banyak, pemilih-pemilih Anda, saudara-saudaraku yang ada di jabatan-jabatan politik pemerintahan. Ini aspirasi ini memang harus benar-benar dijaga. Anda menjadi pemimpin itu menjadi suatu amanah, memang harus dipegang teguh, ya kan? Jangan sampai mengecewakan. Oke, terima kasih. Itu omongan ecek-ecek saja ya. Semoga tidak ada yang baper. Tarik lagi rokoknya. Terima kasih. Sekian dari saya, Raka Basa. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.